Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak Guru yang telah hadir hari ini dalam acara saya berbagi pada modul 1.4 budaya positif ya. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 5 dari SDN 006 Muara Encalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, hari ini saya akan berbagi tentang modul yang saya pelajari, konsep modul budaya positif. Yang di sini ada 4. Yang pertama, disiplin positif dan motivasi. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, posisi kontrol segitiga restitusi. Satu-satu akan kita bahas hari ini. Kita mulai dari jam 9 lewat 15 menit sampai dengan jam 12. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif seperti ini Bapak Ibu. Makna disiplin sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika di dalam diri kita sudah ada motivasi untuk disiplin, maka kita tidak memerlukan orang lain mendisiplinkan kita dengan hukuman-hukuman. Jika belum memiliki motivasi internal, maka kita perlu orang lain mendisiplinkan kita, seperti kepala sekolah, guru. Tapi harus dilaksanakan dengan suasana yang merdeka, artinya tidak menuntut pada anak, tidak melakukan kekerasan seperti itu. Oke, lanjut pada 5 posisi kontrol guru. Di sini ada guru sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, menjadikan teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini ada penjelasannya. Bagaimana guru itu sebagai penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini pada posisi penghukum. Sementara pada posisi orang merasa bersalah, biasanya guru bersuara lebih lembut, tapi nyindir kayak tuh, ya, nyindir sehingga anak tuh merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang ketiga nih, sebagai teman, ada berkawan dengan murid itu tadi, ya nasihati, juga mepal, juga nyakiti gitu. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Nah, tugas guru ini ngawasi mah. Misal ada lagu anak tuh nyanyi beres, dipadahinya, dipantau mah. Juga nyakiti, ya. Ini posisi pemantau. Yang terakhir, posisi manajer. Respon yang ditujukan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, setelah ini kita kupas lebih dalam lagi tentang 5 posisi kontrol pada guru. Nah, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol pada guru, di mana ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik, ya. Ada identitas gagal yang kita lakukan dan ada identitas berhasil, di mana guru bisa menjadi penghukum. Ini penghukum. Guru itu menghardik, menyakiti, menyindir. Nah, itu sebagai posisi penghukum. Posisi ini adalah posisi dalam identitas yang gagal. Jangan sampai kita melakukan. Yang kedua, membuat merasa bersalah, menceramahi, menunjukkan kekecewaan. Nah, kata-katanya ada di bawah nih Bu. Misalnya hukum orang, kata-katanya
Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik. Nah, misalnya anak datang terlambat, ya kan? Apa namanya kau terlambat? Namun kau terlambat lagi disetrap. Nah, itu penghukum namanya, ya. Membuat orang merasa bersalah. Misal ada guru melakukan atau berkata-kata seperti ini, kamu sudah mengecewakan bapak gara-gara terlambat. Berarti itu sudah posisi etam di membuat orang merasa bersalah. Dua ini adalah identitas gagal. Jangan sampai etam lakukan. Iya. Untuk identitas berhasil bagaimana? Di sini ada kontrol kita sebagai teman. Nah, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Yang pertama, kata-kata guru, lakukan untuk bapak ya nak, lakukan untuk ibu ya nak, turunnya tepat waktu, seperti itu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan pekerjaannya. Nah, tidak ada unsur menyakiti ataupun menyindir, ya, pada posisi teman ini. Ini salah satu identitas berhasil yang kita lakukan. Yang selanjutnya ada posisi pemantau, yaitu menghitung dan mengukur kata-katanya yang bisa kita ucapkan pada anak itu. Ada apa peraturannya jikalau anak itu tidak menuruti peraturan sekolah. Misalnya terlambat sekolah, datang tanyakan apa kira-kira sanksinya, namun datang terlambat. Otomatis anak itu merasa dirinya bersalah kan? Oh ini pak, seperti itu. Padahal etam menekannya, memarahinya gitu. Terus apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah itu kata-kata yang itu yang etam ucapkan jika etam sebagai pemantau. Selanjutnya yang terakhir, pada posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tidak menyakiti, tidak mendiskriminasi, hanya mengajukan pertanyaan untuk keyakinan yang sudah ada atau mengingatkannya tentang peraturan-peraturan sekolah atau kelas kita. Yang pertama, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut, seperti itu. Menanyakan kembali, otomatis anak itu akan ingat. Jikalau sudah ingat, akan mengakui kesalahannya, Bapak Ibu ya. Oke, itu untuk 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya kita akan melanjutkan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen pada tahun 2004. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk segitiga restitusi ini adalah bagannya Bapak Ibu, di mana kita menstabilkan identitas siswa yang pertama. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, meyakinkan keyakinan pada siswa. Pada posisi menstabilkan identitas, yang harus kita lakukan atau yang kita tanyakan ini Bu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Tanyakan kepada siswanya apabila siswanya melakukan kesalahan ya. Nah, yang kedua, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sampaikan kepada siswa etam ya, supaya makin tertekan gitu. Yang setelah melakukan menstabilkan identitas, baru ke validasi tindakan yang salah. Ya, tanyakan kepada siswanya, kamu tentu punya alasan kenapa terlambat ke sekolah. Misalnya terlambat tuh, atau misalnya ramai ceraos rombongan di kelas, itu tanyakan apa penyebabnya gitu. Yang kedua adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, misalnya saya terlambat ke sekolah, tanyakan apa alasannya, berikan solusinya. Pasti ada solusinya tuh, pasti dijawab siswanya macam-macam alasannya, ngoran lah segala macam kan, berikan solusinya. Setelah ketemu validasi tindakan,
menanyakan keyakinan. Ini keyakinan ini. Keyakinan kelas apa yang telah etap sepakati? Misalnya di kelas sudah ada kesepakatan kelas. Misalnya tidak boleh datang terlambat, ya kan? Tidak boleh ribut pada saat belajar. Tanyakan. Setelah ditanyakan, baru kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya? Nah, ya, pasti dijawabnya tuh. Menjadi orang yang sukses, Pak, dan sebagainya. Setelah melakukan ini, kembalikan pada kelompoknya, ya, kembalikan kepada kelompoknya, artinya dengan kawanannya situ, karena tuh dah siap dah kuat balik dah. Yang pertama, dah ingat dengan keyakinan kelas, otomatis tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahannya, ya. Baiklah Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan berbagi praktek baik pada budaya positif. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.